Seolah yakin tekukan Indonesia, Cina minta jadi tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski harapan Cina untuk lolos ke Piala Dunia 2026 teramat kecil karena harus menekuk timnas Indonesia dan Bahrain, tetapi federasinya nekat membuat terobosan yang menuai beragam reaksi. Asosiasi Sepak Bola Cina mengumumkan rencananya untuk menjamu 3 tim internasional dalam pertandingan persahabatan pada awal September 2025 selama jeda internasional FIFA. Pengumuman itu muncul menyusul tawaran CFA untuk menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan mengajukan diri menjadi host itu jelas-jelas sangat nekat karena timnas Cina belum mengamankan tiket kualifikasi untuk tahap putaran keempat itu. Saat ini, Cina berada di posisi ke-6 atau terbawah klasemen grup C dengan 6 poin. Di atasnya ada Bahrain, juga 6 poin tapi unggul selisih gol, lalu Indonesia 9 dan Arab Saudi 10 poin. Australia masih anteng di urutan kedua, zona lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, dengan 13 poin. Cina wajib memenangi 2 laga sisanya pada Juni mendatang kontra timnas Indonesia dan Bahrain untuk menjaga asa Piala Dunia mereka tetap hidup. Tim asuhan Branko Ivankovic itu masih bisa finish di urutan ketiga atau keempat, yang menjadi zona keputaran keempat kualifikasi. Zona tersebut saat ini masih dihuni Arab Saudi dan Indonesia. Menurut regulasi FIFA, pertandingan putaran keempat, yang diikuti 6 tim dalam 2 grup, akan digelar di satu negara atau tempat terpusat dengan format turnamen round robin pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Setiap tim saling bertemu 1 kali di grup yang berisi 3, dan juaranya lolos ke Piala Dunia 2026. Para pengamat berpendapat, langkah CFA itu berisiko menghabiskan uang berlebihan untuk menjamu tim-tim lain karena biayanya sangat besar. Namun, strategi itu juga dinilai bisa membawa implikasi yang lebih dalam untuk menstabilkan moral tim nasional. Menjelang duel kontra timnas Indonesia di Jakarta, para penggemar Cina terus diliputi kecemasan. Hal itulah yang menjadikan tawaran CFA untuk menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan penyelenggaraan pertandingan persahabatan sebagai pertaruhan yang diperhitungkan. CFA optimistis, dengan menjadi tuan rumah, Cina akan memanfaatkan keuntungan kandang untuk membangkitkan semangat tim jika mereka lolos. Tetapi yang lebih penting adalah menunjukkan kepercayaan pada timnas Cina. Kelompok yang pro dengan keputusan CFA itu berpendapat, mengajukan tawaran menjadi host untuk putaran keempat kualifikasi, walau belum pasti lolos, memiliki tujuan psikologis yang penting. Langkah CFA itu diyakini akan mengirimkan pesan kepada para pemain dan pelatih bahwa badan federasi percaya pada kemampuan mereka untuk berhasil. Khusus mengenai rencana pertandingan persahabatan, para kritikus meminta CFA untuk membatalkannya jika timnas Cina gagal lolos ke putaran keempat. Namun, CFA mengingatkan bahwa usulan itu memiliki 2 tujuan, yakni, yang pertama, memberikan kesempatan bermain bagi para pemain muda di ajang penting internasional, terlepas dari hasil putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bakat muda seperti penyerang berusia 18 tahun Wang Yudong, yang tampil impresif di Liga Super Cina dengan menempati posisi teratas daftar pencetak gol, akan memperoleh keuntungan dari menghadapi lawan dari luar negeri. Sedangkan tujuan kedua, pertandingan persahabatan ini juga memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina jarang menjadi tuan rumah pertandingan internasional bergengsi. Tidak ada klub papan atas atau timnas yang mengunjungi Cina daratan, meskipun permintaan penggemar sangat besar pada tahun 2024. Pertandingan persahabatan hanya terbatas pada tim Asia yang peringkatnya lebih rendah. Minimnya lawan yang berkualitas itu telah menghambat pertumbuhan pemain domestik, seperti terlihat dari ketidaksiapan timnas Cina dalam pertandingan pembukaan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kekalahan telak 0-7 dari Jepang pada September 2024. Dengan mengundang tim yang lebih kuat untuk bermain dalam pertandingan persahabatan, Cina dapat meniru intensitas kualifikasi Piala Dunia dan menjembatani kesenjangan antara standar domestik dan internasional.
Begitulah info seputar berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Alano Sport. Dan terima kasih yang sudah berkunjung di channel Alano Sport. Jangan lupa ikutin terus dengan cara subscribe, like, komen agar sobat tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola dari Alano Sport. Terima kasih.